orang tuanya juga sudah meninggal. Sebenarnya kakak expect gak sih bakalan banyak banget yang nonton? Jujur, Kayak kalau ngeliat rigging kayak takut gitu. Halo semuanya, selamat datang di Rooks Podcast. Bukan Rooks Podcast namanya kalau kita nggak ngundang tamu spesial. Di sini aku nggak sendiri, aku bareng Bu Dwi. Hai, aku Bu Dwi. Kali ini kita akan membahas tentang film animasi, lebih tepatnya film animasi Jumbo. Nah, kira-kira Lia udah pernah nonton film Jumbo belum sih? Udah dong, aku udah pernah nonton film Jumbo dan di situ aku nggak nonton sendiri, aku nonton bareng kakak aku karena hari itu hari H, hari pertama rilisnya Jumbo dan bener-bener rame banget di bioskop sampai satu jajaran kursinya tuh full. Aku kayak kok ini bisa full banget ya? Padahal aku belum nonton trailernya dan setelah dari nonton itu aku ngerasa kayaknya aku beruntung deh. Soalnya aku mesennya di MTix, jadi nggak langsung gitu, jadi duduknya di bagian atas. Nah, aku tuh salah, aku nggak mesen online. Jadi aku ke mall, ke salah satu mall penuh, ke mall satu lagi penuh juga. Jadi semua bioskop itu penuh padahal hari biasa. Apalagi Sabtu Minggu. Jadi aku memutuskan setelah kehabisan tiket, aku memutuskan untuk pesan online. Karena Jumbo itu antusias orang tua ngajak anak-anak buat nonton filmnya itu wah besar banget. Nah, penonton film Jumbo itu kurang lebih ada 10 juta penonton. Ngalahin KKN Desa Penari loh. Wah, KKN Desa di Penari. Hah? Iya, itu dia kan ngalahin. Wow, keren banget sumpah. Layarnya pun nggak turun-turun sampai berapa hari ya? Sampai 60 hari ya. Oh my god, keren banget sih. Dan nggak usah lama-lama lagi, kayaknya deh kita di sini kedatangan tamu spesial. Langsung kita sambut yaitu Kak Kenneth. halo. Hai. Kak Kenneth enaknya dipanggil Kak Kenneth atau Kak Ken nih? Ken aja loh, Oh, biar Kak Ken gampang. aja Iya, ya, biar makin gampang. akrab ya. Iya. Kak Ken lagi sibuk apa nih kira-kira Kak Ken? Lagi sibuk freelance aja sih, kerjaan promosi aja gitu. Wih. Freelance-nya tetap ya buat animasi kesana Iya, kemari bikin ya Kak Ken animasi ya. betul. Kak Ken, aku mau nanya dong. Ya, Menurut Kak Ken sendiri, film animasi Jumbo itu menceritakan tentang apa spesifiknya? yang umum sih pasti tentang mendengarkan sih, belajar mendengarkan aja sih buat. Karena di situ kan ya kita tahu sendiri Don sebagai karakter yang sukanya mau dia terus tapi dia nggak memikirkan orang lain gitu, jadi lebih ke egois. Jadi sedang pas orang-orang lagi bercerita kebutuhan mereka dia nggak mau dengerin gitu. Harusnya ya kita belajar mendengarkan aja. Berarti film Jumbo ada makna Iya. dalam ya. Don sendiri juga dia pengen didengarkan karena juga orang tuanya juga sudah meninggal. Dia ditemani sama teman-temannya Sine kan ya. Jadi dia mungkin karena kesepian pengennya didengerin terus. Tapi endingnya bagus sih Kak. Itu yang membuat antusias orang tua ngajak anak-anak yang nonton. Karena menurut aku di 2025 ini film-film Indonesia kan biasanya banyak ya romance, horor yang banyak ya. Cerita-cerita seperti ini tuh jarang banget ya, ada film animasi tapi tidak setiap tahun tayangnya. Nah, ketika tahun ini tayang Jumbo itu langsung boom sampai 10 juta penonton Kak. Sebenarnya Kakak expect gak sih bakalan banyak banget yang nonton? Jujur enggak. Iya. Ya, ekspektasi untuk dapat 1 juta 2 juta ada lah. Iya, 1 juta 2 juta loh. 2 juta, makanya ini udah melebihi Ini 10 ekspektasi juta. banget gitu. Berarti wow, filmnya itu ceritanya sih simple tapi kena maknanya banget. kena banget Persahabatannya, sama keluarganya, sampai lagu-lagunya juga. lagu-lagunya, soundtracknya itu sedih. Jadi anak-anak tahun ini udah punya lagu tersendiri. Ya itu aku denger lagu itu udah dari 2 tahun lalu. Aku humming sendiri karena kan nggak bisa bocor ya. Iya. Jadi Kayak ya udah mendem, gitu. aduh pengen nyanyi lagunya. Tapi nggak boleh lagi nggak gitu. boleh. Iya. Iya, aku juga sampai terngiang-ngiang. Anak kecil jadi punya lagunya sendiri. Jadi nggak pakai lagu-lagu anak remaja ya kan. Sekarang anak-anak kecil, anak SD, SMP itu nyanyiin. Sampai anak kuliah saya sendiri juga
suka banget nyanyiinnya. Balik lagi ke aku Lia. Jadi di sini aku mau nanya ke Kak Ken nih. Kira-kira Kak Ken buat per adegan itu berapa lama sih buat animate-nya? Oke, untuk per adegan sebenarnya bervariasi ya. Tergantung kompleksitasnya, tergantung berapa banyak karakternya juga biasanya gitu. Biasanya sih tergantung ya. Misalnya ada shot yang cuma bereaksi doang gitu. Karakternya bereaksi itu mungkin sekitar 1 jam 2 jam harusnya bisa selesai untuk satu karakter gitu. Kira-kira sih begitu. Kalau contoh nih, Mary terbang tuh dari bawah ke atas, itu kan dia bergerak tuh. Itu berapa lama Kak buatnya? Untuk terbang sebenarnya jauh lebih gampang daripada bikin lari. Biasa bikin lari itu lebih. Oh, yang susah itu bikin larinya. Karena kan kalau misalnya terbang kan sebenarnya kan gerakannya nggak banyak ya, dan nggak ada kontak fisik. Nah biasa tuh lama biasanya di situ tuh, karena kan ini kan bentuknya 3D. Kita yang mengatur dia akan tembus sama lantai atau apa. Nah itu paling lebih lama ke situ. Jadi itu namanya quality control ya biasanya, QC kan. QC nembusnya itu biasa yang lama sih biasanya. Berapa lama kira-kira Kak? Kalau misalnya untuk bikin terbang tadi ya, terbang tadi mungkin ya 1 jam 2 jam harusnya bisa. Kalau terbang, kalau yang tembus segala macam, itu yang lama. Tapi itu juga beda, ini berhubungan sama durasi shotnya berapa lama. Karena kan dalam 1 detik kita tahu sendiri ada 24 sampai 25 frame tergantung settingannya berapa. Berarti kan ada 24 atau 25 gambar. Nah, kita berarti mengerjakannya itu jadi ya tergantung berapa panjang frame-nya itu gitu. Semakin panjang frame-nya ya pasti semakin lama. Soalnya Lia sering ngeluh kalau dikasih tugas animasi begadang terus Kak, terus kadang sakit. Emang selama itu ya, ternyata susah loh bikin animasi. Nggak gampang berarti ya Kak ya? Nggak gampang sebenarnya. Benar. Aku aja modeling soalnya kan. Jadi buatin aset tuh kayak kalau ngeliat rigging kayak takut gitu. Udah takut duluan dia? Takut karena kayak kan dia harus, apalagi kalau karakter harus ada zoom kayak tulang-tulang gitu kan. Dan itu bagi aku sih masih susah, makanya aku masih ya udahlah modeling aja dulu. Modeling aja masih susah. Iya, susah, harus rapi kan modelingnya. Iya, soalnya kan balik lagi kita ke 3D itu sebenarnya nggak kayak dunia nyata dan banyak batasan-batasan yang nggak bisa kita tembus juga sebenarnya kan. Kalau misalnya kita bikin, apalagi Lia belajar rigging tadi itu dengan ditekuk misalnya, kalau tekukannya jelek, itu kan berarti jelek bakal cacat, bakal kayak itu aneh tuh gitu. Ya itu juga susah sih ya. Iya, berarti gerakin adegan ke adegan satu, ya kita kalau ngeliat animasi ya alus-alus aja, padahal bikinnya susah ya Kak ya. Sedikit aja ada frame yang melenceng, ya bakalan nggak kontinuitas ya kan ya Kak ya. Kalau Kak Ken itu kan buat per adegan nih, kira-kira biar kakak sinkron sama storyboardnya gitu. Nah, aku mau nanya juga, storyboardnya tuh digital apa? Storyboard digital. Bukan tradisional, iya digital. Kira-kira biasa kalau disamain tuh gimana gitu biar sinkron? Jadi ya kita tahu karakter dimulai dari tipos ya biasanya. Iya. Dari tipos itu masuk ke proses layout. Di mana di layout kita akan menyamakan posisi karakternya, pose karakternya sesuai sama storyboard yang ada udah dibuat. Biasanya sih gitu. Jadi storyboard itu pun biasa dijadiin satu untuk jadi namanya animatic, di mana storyboard itu bergerak, jadi kebacanya ngebacanya lebih enak untuk animatornya, dan dia ya biasanya kita ngikutin itu dulu untuk layout aja sih. Berarti pas di animasinya tuh belum diwarnain, beda lagi dong? Beda, ya betul. Jadi di animasi itu lebih ke proses layout, blocking, sama animasinya. Prosesnya panjang berarti Lia ya. Tuh prosesnya panjang, penonton bikin film animasi itu nggak setahun 2 tahun ya Kak Ken ya. Kalau nggak salah Jumbo ini hampir 5 tahun, tapi itu pra, produksi, dan pasca. Nggak gampang bikinnya. Kak Ken nih masuk di mana? Iya. Aku masuk di bagian produksi. Oh, produksi. Iya. Kira-kira dalam produksi itu berapa orang yang terlibat? Lumayan banyak tuh yang terlibat. Jadi dalam yang aku tahu bahkan ada sekitar 400 artis.
400 dalam produksi aja. Kayaknya udah semua deh. Udah semua. Iya, bukan produksi doang. Harusnya itu udah semuanya yang tergabung. Banyak banget kan. Berarti itu benar-benar dari Indonesia aja. Iya, atau- Indonesia. Jadi 400 artis Indonesia jadi satu semua kerjain Jumbo. Satu film, Satu film. 400 orang. Oh my God, banyak banget. Banyak banget. Makanya buat penonton kita hargai film-film Indonesia. Kita harus tonton, nggak boleh ngebajak juga. Gitu. Betul. Dan kira-kira Kak Kenneth kalau semisal dapat project nih dari Jumbo itu tuh terlibatnya gimana sih? Sebenarnya bisa dibilang jatuhnya kayak kebetulan ya, karena kerja di satu studio tersebut kerja sama Visinema gitu. Cuma udah sempet ketemu sama Mas Riannya sendiri pun di studio sebelumnya. Jadi aku ada studio waktu itu namanya The Little Giants. The Little Giants itu bikin Nusa, dimana di pas Nusa itu Mas Rian ini sempet di kontak untuk datang ke sana jadi bantuin produce ya, kalau nggak salah bantu produce Nusa movie-nya itu. Terus dia dari situ baru nyari tim lagi. Iya, buat bikin cerita Iya betul. Jumbo ini Don ini. Berarti kalau ngerjainnya tuh bisa di rumah atau bisa di studio atau harus Di kantor semuanya terus? di studio? Iya. Sebenarnya bisa di rumah, cuma aku waktu itu kan karena kerja di kantor, aku lebih pilih ke kantor juga sebenarnya. Di kantor minus distraksi aja gitu. Dan kira-kira itu tuh kayak itu kan banyak orang ya. Cara biar sinkron dan satu tujuan gitu di antara beda-beda divisi. Iya. Untuk itu sebenarnya untuk divisi aku sendiri di animasi itu dia kebetulan studio aku itu studio hub. Jadi di mana itu kayak studio pusatnya yang mengerjakan. Jadi semua tim dari studio-studio lain masuk ke studio aku untuk dicek di mana. Kenapa ceknya di studio aku? Karena Mas Riannya sendiri ada di studio aku. Karena ada di Jakarta kan, jadi dia bisa deket datang. Berarti komunikasinya dia di kantor Mas gitu ya. Jadi banyaknya ke kantor aku karena ya itu. Karena Mas Riannya sendiri ke kantor gitu. Karena kakek pengalamannya banyak ya kan. Bisa nggak nih nanti praktekin ke kita gimana sih cara pergerakan gambar ke gambar biar menjadi animasi bergerak. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih. Oke, balik lagi ke sini ke aku dan Budwi. Hai. Jadi kita di sini bakal ngeliat Kak Ken lagi challenge Ya. buat apa nih? Kak Ken, kita buat apa nih Kak Ken? Kita bikin ini aja ya, bola mantul aja kali ya, biar gampang, biar cepet ya. Kayak bola mantul guys. Buat penonton yang lagi nonton nih, keliatin. Padahal cuman buat bola mantul. Kita lihat prosesnya sesulit apa. Ini aku mungkin bisa kasih lihat hasil contoh jadinya dulu kali ya. Oke, boleh Kak? Kira-kira simpelnya begitu aja gitu. Iya. Oke, tuh lihat. Wow. Untuk bikin ini juga sebenarnya nggak ini ya. Nggak terlalu sulit ya Kak Ken? Sebenarnya nggak sulit, ini bisa bikin cepet sebenarnya. Bisa kasih contoh. Kira-kira berapa? Mungkin 5 menit harusnya bisa. 5 menit bagi yang bisa sih Kak Ken. Iya. Kalau yang belum bisa kayaknya 5 jam juga belum tentu bisa. Iya, Tapi nggak betul. apa-apa, kita belajar. Nah Kak Ken ini belajar animasi sukanya dari umur berapa Kak Ken? Aku sebenarnya bisa dibilang mungkin jatuhnya kayak kejebak tiba-tiba suka kali ya sama animasi kali. Kejebak tiba-tiba suka. Jadi sebenarnya awalnya karena SMA kuliah, selama SMA itu pas milih kuliah pengennya karena sering gambar-gambar aja, pengen coba gambar-gambar. Awalnya suka Ya, gambar. belajar gambar-gambar. Terus pas kuliah jurusan DKV. DKV. Ya. Tapi lebih suka animasi. Sebenarnya Apa-apa. masuk langsung ke animasinya. Oh, langsung ke animasinya. Langsung ke jurusan animasi. Sempet mikirnya salah masuk karena mungkin lebih mikirnya bikin logo kali ya gitu. Jadi ada sebenarnya di DKV itu ada di BINUS itu ada 3 penjurusannya. Jadi ada animasi,
creative advertising sama new media. Dimana new media kayaknya yang lebih sering bikin logo-logo graphic design gitu. Sebenarnya mungkin aku harusnya masuk ke situ kali ya gitu, sempat mikir gitu. Ternyata begitu belajar 3D, wah tertarik gitu. Tertarik. Iya, jadi baru bener-bener baru ini aja, terjun ke dunia 3D-nya baru sekarang aja gitu. Tapi basic gambarnya udah memang dari SMA ya Kak ya? Suka gambarnya. Kan setiap orang beda-beda Kak, ada yang memang nggak bisa gambar sama sekali. Jadi kan susah Kak kalau Kakak bilang, ini mah gampang 5 menit, Kakak yang suka menggambar. Tapi kalau yang nggak suka menggambar kayaknya ini bakalan lama banget. Jujur dari aku sendiri pun sampai sekarang aku juga nggak bisa gambar secara konsisten sih. Itu sebabnya aku merasa kayak, oh kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Biasanya kalau Kakak ngeditnya pakai apa Kak aplikasinya? Ini aplikasi yang aku pakai ini Blender namanya. Jadi di aplikasi ini lagi sering banyak dipakai juga di industri sekarang. Dia gratis. Karena jadi dan banyak yang support, banyak karena dia open source kan. Jadi banyak ininya, ada komunitasnya yang bantu program ini makin maju lah gitu. Kira-kira begitu. Tuh lihat prosesnya teman-teman. Lihat kayak gini juga nggak kalau ngedit? Ya biasa kayak gitu. Akan marah nggak sih kalau kita tanya-tanya kayak gini? Sebenarnya enggak sih, biasa aja. Bohong. Yang bener. Takutnya fokusnya aduh. Ya, kok dia ngomong mulu, kenapa sih? Gue kan mau ngerjain ini, nggak usah diganggu gitu kan? Enggak, aman kok, aman. Atau Kira-kira gitu lah ya. Udah biasa kali ya di studio, kayak disuruh ini, apa di studionya kayak gimana tuh Kak? Aku pengen tahu dong studionya. Di studio, studio aku sebenarnya asik sih. Kan orang mikir mungkin kalau kantoran gitu kan lebih kayak apa ya? Serius-serius. Iya, serius-serius ya. Tapi biasanya kalau di studio kreatif gitu, kayak kalau di studio aku tuh suka pasang lagu. Jadi lagunya itu pakai speaker. Bukan biasa kan orang kan dengerin headset sendiri-sendiri. Ya, ini mereka bisa kita bareng-bareng lah dengerin lagu gitu. Tapi ada yang mau pakai headset ya silahkan gitu. Tadi kita takut, Kak Ken lagi gambar, lagi bikin kayak gitu, kita ngobrol keganggu nggak ya? Ternyata masih fokus. Sebenarnya masih bisa. Mungkin kalau tingkatannya sulit baru ya kayak pengen serius dulu. Biasanya gitu. Apalagi terutama ya kan biasa kan itu ya, kerjain kan pasti pakai musik ya. Terus kalau misalnya kita bikin karakter lip sync gitu, itu biasanya itu yang lagu mati karena kan harus dengerin, kita harus gerakan mulutnya kita samain sama suaranya gitu-gitunya. Biasanya lebih harus fokus di situ gitu. Itu input audionya berarti gimana tuh Kak? Kalau semisal mau pakai sound dan disamain animate? Untuk pakai sound biasanya bisa dimasukin. Misalnya kayak kalau di Blender itu ada Windows yang namanya ini Video Sequencer. Jadi dia masukin audionya ke sini. Dia masukin audio akan ke sini gitu. Ya kira-kira begini aja kali ya. Coba Kak kita lihat hasilnya. Kira-kira begini aja kali ya. Biar cepet aja. Sebenarnya ini juga masih belum sempurna. Karena kan balik lagi dalam animasi kita ada 12 prinsip animasi. Pasti belajar dong. Ya. Nggak mungkin enggak ya. Dalam 12 prinsip animasi sebenarnya nggak harus 12-12-nya dipakai. Ya, cuma harusnya masih bisa digunakan lah. Misalnya ada contohnya di sini squash and stretch gitu. Dia ini kan kita di sini bisa nge-stretch, tambahin kita stretch gitu. Misalnya di sini kita mau tambahin dia nge-squash. Jadi dia akan gepeng. Kan bola juga nggak sepenuhnya dia akan ini terus kan. Begitu dia sentuh lantai pasti dia gepeng dulu. Secara logika dia akan mantul gitu. Kira-kira begitu. Jadi di sini bisa ditambahin seperti itu misalnya. Jadi set do misalnya gitu.
Keren, Nih, keren. sudah jadi. Bagi Kak Ken mungkin ini sangat mudah, tapi bagi orang yang baru belajar ini akan sulit. Kalau semisal di film Jumbo nih, 12 prinsip animasi yang paling kepake itu apa? Lebih yang sering aku pakai paling ya. Sering aku pakai Yang paling disuka, favorit gitu? Squash and Stretch pasti kepake biasanya. Squash and Stretch pasti kepake. Terus ada juga timing kali ya, posesnya itu harus pose yang kuat gitu-gitu. Biasanya kepake. Challenge-nya udah selesai Iya. dan keren banget, bolanya bisa mantul nge-bounce gitu ya. Nggak semua orang juga bisa tahu. Iya, Kak Ken bilang gampang tapi yang belum bisa pasti sulit. Nggak apa-apa buat belajar. Terima kasih nih Kak Ken udah ngajarin kita dan penonton gimana sih cara bikin bola memantul ya. Balik lagi ke aku, Lia, dan sebelum ini berakhir, aku mau nanya lagi nih. Nggak Oke. apa-apa. Nanya terus nggak apa-apa buat belajar ya Kak Ken Iya, ya. namanya edukasi. Kak, kira-kira ada nggak sih tips dan trik buat belajar animasi buat anak-anak Indonesia, tapi dengan kakak sendiri, dari kakak sendiri? Buat dari aku sendiri ya itu tadi mungkin lebih yang tadi sih, kayak tadi pelajari kehidupan itu benar-benar kebantu banget sih dalam membuat animasi. Kita mempunyai kita memperbanyak library dalam kepala kita, kehidupan itu kayak gimana sih, pergerakan hewan kayak gimana, kita orang batuk gimana, orang manjat gimana, itu kan dalam animasi kan akan dipakai gitu sih. Lebih banyak merhatiin aja apa yang orang lakukan gitu. Berarti lebih ke real life ya? Iya, jadi kalau misalnya aku mungkin kalau ngeliat kucing gitu, kucing jalan, mungkin sekarang itu banyak tuh, sering ada meme yang berkeliaran di internet tuh. Orang ngeliat kucing biasa, sedangkan kita ngeliat ada rignya, ada tulangnya gitu. Mungkin bisa dibilang begitu kali ya gitu. Itu kalau di mana-mana, kalau di mall ngelihat apa yang gerak langsung kayak ini riggingnya kayak gini. Ini geraknya gini nggak ya? Iya. Gitu, iya. Kalau orang Kadang-kadang cuma begitu. ngeliat doang, kakak udah mikirin nih, ini bikinnya seperti ini sebelah macam. Iya, mungkin bisa begitu kali. Cuma ya kan nggak setiap saat itu radar nyala kan. Cuma berarti radar langsung nyala. iya. Cuma ya lebih banyak merhatiin aja kayak gitu sih. Kalau semisal Itu bakal membantu. Kakak ada tips kita nonton tutorial YouTube? Oh, untuk tutorial YouTube sebenarnya berguna. Cuma aku sempet ada orang yang nanya, kalau misalnya belajar di YouTube bisa nggak? Gitu. Aku jawab sih menurut aku sebenarnya bisa. Cuma dia bilang lebih sering dia stuck. Dia merasa stuck. Kenapa dia merasa stuck ya? Karena dia nggak tahu next step-nya harus ngapain nih. Nah, jadi selain YouTube mungkin yang bisa dilakukan sama orang-orang yang mau belajar, cari mentor. Di mana mentor itu akan membantu kan, jadi dia akan bantu ngarahin nih, abis belajar ini, step by stepnya semuanya lebih jelas gitu. Berarti pepatah bisa itu karena terbiasa bisa diterapin juga ya Kak ya? Itu juga bisa tuh, pasti. Berarti harus terus gambar, bikin animasi, ngedit terus. Kalau mau jago ya harus terus menerus gitu ya. Kelepas dikit, lupa dikit, ya ngulang lagi gitu. Berarti bisa itu karena terbiasa. Itu ngulik juga sih, ngaruh nggak sih? Kayak kalau kita nggak tahu nih shortcutnya, mungkin kalau ngelihat YouTube kan tadi kata Kak Ken ngestak. Kalau ngulik sendiri kan pasti kayak mungkin bisa membantu atau lebih gampang gitu. Iya, pelajari sesuatu yang mungkin ini masih di luar pengetahuan kamu nih misalnya. Untuk belajar ini, terus kamu punya mentor, diajarin. Kalau misalnya mau otodidak pun ya bisa juga. Oke. Kira-kira karakter siapa sih yang paling gampang dianimasiin sama Kak? Di Jumbo, paling gampang mungkin Mary kali ya. Mary. Karena Mary terbang dan bisa tembus kan. Dan dia bisa tembus, jadi kita ya lebih banyak ini nih. Berarti itu kambingnya si Nurman gimana? Oh, kalau kambing Nurman lumayan sulit. Lumayan sulit kambingnya. Itu larinya loncat, yang aku lihat dia naik bertiga itu Iya. wow.
Oh iya. Itu kayaknya aku untung nggak kebagian yang itu ya. Kalau aku kebagian itu mungkin aku akan stres sendiri juga ngerjainnya, bingung. Semakin lama itu selesainya. Iya, aku kayaknya nggak kebagian bagian itu. Berarti pas mereka lari itu aja. Ya ada, itu kan gerakan kambing. Nah apalagi itu tuh, kita nggak pernah ngeliat kambing lari, kita disuruh bikin kambing lari kan nggak bisa. Makanya tadi pelajari lah kehidupan, lihat tuh, observasi gitu. Itu yang penting sih sebenarnya sih. Tuh. Oke. Kalau semisal si apa namanya? Si siapa sih yang marah-marah, Bu? Tapi Mae. dia aslinya baik. Siapa? Atta. Cowok. Iya, Atta. Oh, Atta. Hmm. Iya. Iya. Atta tuh kan sering lari, terus kalau jatuh pas Waktu dia kejar-kejaran Iya. yang apa Yang- ngambil bukunya si Don. iya. Itu larian tuh, Kan Kak. kesel, begitu lari terus jatuh. Itu kalau jatuh tuh berarti gimana tuh? Maksudnya gimana nih? Kalau di animasiin ya, Oh iya, kita bikin gerakan dia ya lari, mungkin kesandung gitu ya. Jadi kita bilang mungkin lari kesandung jatuh gitu ya. Ya kita gerakin sesuai itunya. Jadi kalau misalnya bikin referensi mungkin kita jalan lari terus kita kepleset jatuh gitu. Nah udah ikutin video referensinya bagaimana jatuhnya supaya terlihat real aja gitu. bener dari Oke. storyboard. Iya. Ya. Biar natural ya. Biar Jatuhnya natural, natural. betul. Kalau nggak kan biasa kan gerakannya banyak yang takutnya nggak kelihatan real nih gitu. Iya. Kira-kira selain film Jumbo, kakak pernah ngedit film yang lain? Aku pernah tergabung sama beberapa project di Nickelodeon ada sempet, tapi melalui studio Wow. aku aja ya. Keren banget. Terus ada beberapa animasi kartun Korea. Ada. Annyeonghaseyo. Banyak lah Mau ya. tahu dong Iya, banyak. kartunnya apa tuh yang Korea? Korea sempet ada namanya Little Dreamer Guda. Kalau bahasa Koreanya apa ya? Mong kalau nggak salah. Guda gitu. Mong Guda. Terus ada juga Kong Suni namanya. Yang Nickelodeon namanya Captain Santiago of the Seas. Wah, Banyak tuh. banyak ya. Itu sama diproduksi juga. Produksi juga. Aku full bidang aku di 3D animasi. Kapan ya kayak gitu bisa kayak gitu? Terinspirasi banget nih Kaken. Dari sini kayak aku harus semangat belajar lagi ya. Iya. Semangat. Harus. Terima kasih nih Kak Ken sebelumnya udah bagi-bagi ilmu, praktek juga, berbagi pengalaman. Wah banyak banget yang kita bisa dapetin ya Kak Ken ya. Apalagi Lia nih, banyak kali ya yang didapetin. Banyak Banyak banget. Aku langsung mau melihat kehidupan. Langsung melihat kehidupan. Berarti Biar kalau nggak ada yang klik ya di jatuh, mana-mana. kalau ada yang jatuh, Iya, jatuh kalau natural gitu gimana? Nggak diketawain langsung buat animasi aja depan dia. Kalau kucing jatuh, kucing jalan langsung dipikirin, wah tulangnya seperti apa ini? Langsung set. Kebayang-bayang. Iya. Oke, jadi itu tadi dari Kaken. Semoga 10 juta penonton ini membuat animasi lainnya juga, ayo kita buat film lagi. Iya. gitu. Betul. Dan anak-anak sekolah jadi lebih rajin lagi belajarnya. Aku pengen jadi animator seperti itu. Ya, Terima kasih. terutama animasi juga biasanya orang melihatnya mungkin buat anak kecil doang. Ini enggak Iya. kok, animasi bisa buat orang dewasa. Iya, dulu kan animasi itu buat anak kecil gitu. Sekarang jangan orang dewasa, kayak yang tua juga seneng Kak sama Iya, animasi. betul. Kita ubah perspektifnya aja. Betul, kita rubah perspektifnya. Makasih banyak loh Kaken. Iya Kak Ken, udah mampir ke sini Kak Ken. Jauh-jauh loh kesini. Mm-mm. Semoga tim Kaken makin lancar rezekinya. Amin. Makin sukses. Makin banyak proyekannya. Amin, amin. Amin. Iya. Kasih satu apa ya, pesan kali ya buat penutupan. Satu kata aja ya, Iya, dari Jumbo nih. iya dari Ya, Jumbo, dari dari Jumbo. Fantastis. Fantastis. Ya, terima kasih Kak Ken, buat yang lagi di rumah juga terima kasih udah menonton. Jangan lupa tungguin episode-episode lainnya karena di sini kita bakalan banyak ngundang tamu-tamu yang spesial. Iya. Tuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, tungguin ya episode-episode lainnya.
Dadah.